Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-6 sesudah Epifani. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kepadamu kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Ya Kristus yang telah berkorban bagi kami, dengan jujur kami mengaku bahwa kami berkali-kali gagal hidup bagimu, karena kami hanya mengikuti kehendak kami dan memuaskan keinginan kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampunlah kami ya Tuhan. Baharuilah hidup kami, sehingga terang Kristus menerangi hidup kami, dan Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, dari sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Treasure that I seek, you are my all in all. Seek
taking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Marilah jemaat yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih setia-Mu bagi kami. Kami memohon dalam ibadah ini bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pemberitaan firman pada saat ini dapat kami renungkan dengan sungguh-sungguh, dituntun oleh hikmat dan pengertian dari Allah sendiri. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan,
perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, juga anak-anak yang berada di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Dari katanya, komunikasi berarti menyampaikan, yang berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, kalau bahasa Inggrisnya to communicate atau communication. Komunikasi berarti menyampaikan informasi, makna, ide, gagasan dari seseorang atau sekelompok orang
kepada orang yang lain atau kepada kelompok yang lain, menggunakan bahasa, simbol, tanda yang dimengerti bersama. Bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Secara langsung tentu bertatap muka, ngobrol, bicara, tetapi juga bisa secara tidak langsung menggunakan media, telepon, televisi, radio, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan gerakan tubuh, bahasa isyarat, atau sentuhan, pelukan, jabat tangan, dan belayan, juga mencium sesama, dan lain sebagainya. Sayangnya saat ini karena COVID-19 kita dibatasi untuk bersentuhan dengan sesama. Bahkan yang paling menyedihkan adalah kita tidak bisa menjenguk mereka yang sakit, membesuk mereka yang sakit, bahkan melawat mereka yang berduka cita, harus dibatasi dan dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi syukurlah sekarang kita masih bisa berkomunikasi dengan WA, dengan video call, dengan Zoom, atau komunikasi berbasis internet lainnya, sehingga kita masih bisa berbicara, berkomunikasi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan sesama kita. Rasul Yohanes mengkomunikasikan Injil atau firman Tuhan dengan menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 11 kita bisa baca. Rasul Yohanes menguatkan iman jemaat-jemaat pada waktu itu yang tengah berhadapan dengan ajaran sesat, di mana ajaran itu menentang Yesus sebagai anak Allah atau Allah yang menjadi manusia. Selain itu, Rasul Yohanes juga memberikan panduan untuk memperkuat persekutuan hidup sebagai jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih dan bukan dalam kebencian. Ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam pembacaan kita di 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Yang pertama adalah agar jemaat tetap beriman kepada Yesus Kristus walaupun ada ajaran sesat yang menolak kehadiran Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Allah yang menjadi manusia. Mereka harus tetap percaya kepada Yesus sebagai firman yang hidup yang sudah ada sejak mulanya. Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia dan tinggal bersama-sama manusia, hadir di dunia ini. Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Kita buka Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 11 menjelaskan hal itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 katakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Percaya kepada Yesus berarti menjadikan Dia sebagai Tuhan yang menerangi seluruh hidup kita sehingga kita berjalan dalam terangnya dan bukan berjalan dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12 Yesus katakan, akulah terang dunia, yang menjadi nats pembimbing kita pada ibadah saat ini. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan tetapi memiliki terang hidup. Dan yang kedua yang ingin kita renungkan adalah hidup dalam kasih dan bukan kebencian. Hidup dalam kasih adalah tanda orang beriman kepada Yesus. Hidup dalam kasih adalah tanda bahwa orang beriman itu hidup di dalam terang Kristus.
Sebaliknya, hidup dalam kebencian berarti hidup dalam kegelapan. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Kalau 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, kita membaca di situ bahwa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. 1 Yohanes pasal 13 ayat 15 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21, orang yang membenci saudaranya itu di ayat 20 khususnya dikatakan sebagai seorang pendusta. Mengapa jemaat hidup atau harus beriman kepada Yesus Kristus dan harus hidup dalam kasih? Karena Yesus telah mengampuni mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, Yesus telah menebus mereka. Karena mereka telah mengenal Allah yang telah mengasihi mereka dan menebus hidup mereka. Karena oleh kuasa firman Allah hidup mereka dituntun untuk melakukan kebaikan dan bukan untuk melakukan kejahatan, sehingga mereka bisa mengalahkan yang jahat. Sehingga orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang mengasihi dan bukan hidup dalam kebencian. Karena siapa yang hidup dalam kebencian arti hidupnya bukan di dalam terang, melainkan di dalam gelap. Yang ketiga yang ingin kita renungkan adalah mengasihi Allah dan bukan mengasihi dunia. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang mengasihi Allah, maka kasih Allah itu tinggal, menetap ada di dalam dirinya. Orang yang mengasihi Allah, maka gaya hidupnya diatur oleh kehendak Allah, dan dia dengan sukarela, dengan sukacita akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Janji Allah kepada orang yang mengasihi dan taat kepadanya adalah kehidupan yang kekal. Dalam pembacaan kita, hidup untuk selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang mengasihi dunia, maka gaya hidupnya dipenuhi dengan keinginan duniawi, dengan keinginan daging, keinginan mata atau hawa nafsu, kesombongan. Orang seperti ini dan keinginan duniawi itu akan dilenyapkan oleh Allah. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ada seorang tukang yang diberikan tugas oleh kakak beradik untuk membangun tembok di antara rumah mereka. Tembok yang sangat tinggi dan kuat, supaya kakak beradik ini tidak bisa bertemu karena mereka sedang bermusuhan dan saling membenci dengan sangat luar biasa. Tetapi perintah ini tidak dilakukan. Sebaliknya, sang tukang ini membangun jembatan, bukan membangun tembok. Marahlah kakak beradik ini dan kemudian bertanya kepada tukang itu, kenapa kamu tidak membangun tembok yang kami inginkan, malah membangun sebuah jembatan? Tukang ini berkata, kalau aku membangun tembok, maka kalian akan saling membenci dan hidup dalam permusuhan. Tetapi kalau aku membangun jembatan, itu tujuannya adalah agar kalian bisa bertemu, berbicara, berpelukan, berdamai, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu kakak beradik itu pun sadar, menyesal, dan kemudian mereka berdamai, berpelukan satu dengan yang lain.
di dalam Kristus sudah meruntuhkan tembok pemisah, tembok kebencian, dan tembok permusuhan, dan mempersatukan kita di dalam kasih-Nya, baik antara kita dengan Allah dan juga kita dengan sesama kita manusia. Sehingga iman kita memiliki dua sisi. Sisi yang terarah kepada Allah dan sisi yang tertuju kepada sesama atau manusia. Ketika kita telah mengenal Allah, bersentuhan dengan kasih-Nya dan merasakan kasih-Nya, maka harusnya inilah yang terjadi. Ada kerinduan dalam diri kita untuk menyentuh dan mengasihi sesama. Kedua sisi ini harus berjalan seimbang. Di satu sisi kita dikasihi dan mengasihi Allah. Di sisi yang lain kita mengasihi sesama manusia. Kita bukan hanya mau menerima, kita juga harus mau memberi. Kita bukan hanya mau dikasihi, tetapi kita juga harus mengasihi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini 14 Februari 2021 dirayakan sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Namun biasanya di hari itu ada banyak lelucon, candaan, meme yang berkembang. Misalnya, biasanya anak-anak muda itu suka bikin story di Instagramnya, sambil dia membuat video, kemudian ada ibunya di belakangnya, dia bilang, "Hai guys, saya ingin mengucapkan Happy Valentine Days kepada mama saya tercinta." Kemudian mamanya di belakang bilang, "Happy Valentine kau bilang? Disuruh cuci piring saja kau tidak mau." Atau mungkin seorang istri yang ngambek kepada suaminya, yang bukan membawa bunga di hari kasih sayang, tapi justru membawa bahan-bahan untuk membuat sayur asem. "Sayang, tolong masakin sayur asem ya." Istrinya bilang, "Akang, ini kan hari Valentine. Bukannya bawa bunga, malah bawa sayur." Suaminya dengan polosnya mengatakan, "Saha eta Valentine? Emang bunga bisa dimakan?" Istrinya tambah ngambek. "Valentine itu hari kasih sayang, Akang." "Iya, bunga bisa dimakan. Bunga bank sama bunga deposito." Dari ilustrasi ini, sebagai orang beriman dan tuntunan firman Tuhan hari ini, mari kita tunjukkan kasih sayang. Bukan di hari tertentu saja, bukan di saat tertentu saja, tetapi di setiap hari dalam hidup kita, di setiap saat dalam hidup kita, kita menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman, kepada sahabat, kepada sesama kita, dan juga bukan hanya dengan kata-kata, tetapi di dalam perbuatan yang nyata. Bukan hanya di dunia maya atau dunia digital, di Facebook, di Instagram, tetapi juga di dunia nyata, di tengah-tengah keluarga kita. Kasih sayang itu terus kita tumbuh kembangkan. Bukan hanya dalam bentuk kado, hadiah, tapi didasarkan pada kasih yang tulus. Sebagaimana Tuhan sudah mencintai kita, kita juga ingin mencintai sesama. Sebagaimana Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya, sebagaimana Tuhan sudah memindahkan kita dari maut kepada kehidupan yang kekal, marilah kita hidup di dalam terangnya
dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya tutup khotbah ini dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Selamat hari Minggu Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih. Mari kita terus mengasihi di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, tak putus-putusnya kami naikkan syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara, melindungi dan memberkati kami. Dan dalam ibadah hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami untuk selalu percaya kepada-Mu, untuk hidup dalam kasih-Mu dan berjalan dalam terang-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu melalui firman yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, mari Engkau berkati seluruh gereja-Mu
secara khusus jemaat-jemaat GPIB, seluruh presbiter yang ada, unit-unit misioner dari Majelis Sinode, mupel-mupel, serta jemaat-jemaat secara khusus di GPIB Peniel dan Yogra dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Kiranya kami boleh melakukannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan kami melakukannya dengan penuh sukacita, melayani Engkau di masa-masa pandemi ini terus dengan penuh kerelaan. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus bagi seluruh pelayan-Mu yang bertugas dalam ibadah ini, seluruh presbiter yang bertugas, pemain musik, pemandu pujian, dan tim multimedia. Tuhan memberkati mereka semua, pribadi lepas pribadi, bersama-sama dengan keluarga, kasih dan setia Tuhan memelihara hidup mereka, kesehatan dan berkat Tuhan menyertai hidup mereka. Terima kasih ya Allah yang penuh kasih, seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka di dalam setiap perjalanan kehidupan, rencana-rencana kehidupan dan pergumulan kehidupan. Karuniakan rezeki berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Pelihara mereka selalu dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga John L. Leuri, keluarga Heri P. Pardede, keluarga H. Simangunsong. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini, memelihara mereka, mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang bersukacita, apakah karena hari ulang tahun, kelahiran atau perkawinan, karena keberhasilan dalam dunia kerja atau usaha mereka. Tuhan memberkati hidup mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun minggu ini, Cleovis Ariando Solaulu, Berry Irenia Silaban, Pince Citra Wengsa, Feki Musalim, serta ibu bapak yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam pekan ini. Tuhan, mari Engkau berkati anak-anak, ibu bapak saudara-saudara kami ini dalam kasih sayang-Mu, supaya mereka hidup selalu di dalam berkat Tuhan dan terus memancarkan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, kami doakan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19, melakukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan ekonomi di negara kami, secara khusus vaksinasi yang masih terus berlangsung dalam tahapan selanjutnya. Kami tetap doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat yang bisa memenuhi syarat untuk divaksin, biarlah dalam kerelaan dan sukacita boleh mengambil bagian, supaya melalui vaksinasi ini kami berangsur-angsur boleh pulih dan melakukan kegiatan kami seperti semula, dan kami tetap bermohon kepada Tuhan supaya seluruh masyarakat Indonesia diberikan kedisiplinan untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih ya Allah, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Syukur yang tak terhingga Bapa atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan syukur kepadamu. Mari Bapa jamah dan kuduskan supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Intisari Warta Minggu 14 Februari 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Mari lanjutkan kehidupan kita di dalam damai sejahtera-Nya. Teruslah beritakan firman melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai